Halo teman-teman semua, apakah suasana kelasmu seperti ini? Ingin menghasilkan pembelajaran yang tidak membosankan seperti video tadi? Kali ini, kami akan menyampaikan tips untuk guru TK agar bisa memberikan aktivitas belajar yang lebih menyenangkan, menarik, dan mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Pada pembelajaran di TK, aktivitas belajar yang menarik memiliki peran penting pada perkembangan anak. Karena pada masa ini, anak-anak mulai mencari jalan dalam menggali dan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan. Dengan memberikan variasi dan kejutan dalam pembelajaran, kita dapat memunculkan imajinasi, kreativitas, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah yang mampu memberikan kepuasan belajar kepada anak. Nah, jika anak puas, mereka akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari hal baru di sekitar mereka. Lalu, apa sih yang mampu membuat aktivitas belajar lebih menyenangkan dan menarik? Jawabannya adalah kreativitas guru dalam merancang pembelajaran. Kreativitas guru menentukan apakah pembelajaran akan menarik bagi siswa atau justru sebaliknya. Kreativitas tentu tidak muncul begitu saja. Seringkali, guru justru mengalami kesulitan dalam mencari ide kegiatan belajar di setiap minggunya. Guru juga dituntut untuk menggunakan perangkat ajar yang mungkin terbatas. Pada akhirnya, guru perlu memutar otak lebih keras dalam merancang konten, aktivitas belajar, hingga menentukan alat ajar yang sesuai. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, kita perlu tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan guru PAUD dalam merancang aktivitas belajar di kelas. Dalam merancang aktivitas belajar, guru perlu mengidentifikasi 4 hal penting, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, minat siswa, pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran, serta lingkungan tempat belajar. Di sini, komponen yang dapat diubah untuk menghasilkan aktivitas belajar yang menarik adalah pihak-pihak yang terlibat dan lingkungan tempat belajar siswa yang terdiri dari tempat serta alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dalam menentukan pihak-pihak yang akan terlibat, guru perlu berpikir luas, tidak hanya melibatkan guru atau orang tua, tetapi juga bisa melibatkan pedagang, satpam, masyarakat sekitar, orang-orang yang lewat di sekitar sekolah, atau peran-peran lain yang dapat mendukung proses pembelajaran. Jangan lupa untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak biasa untuk membuat pembelajaran semakin unik dan menarik. Selain pihak-pihak yang terlibat, guru juga perlu membuat daftar lokasi yang berpotensi untuk kegiatan belajar. Proses belajar tidak selalu dilakukan di ruang kelas. Banyak agenda belajar yang dapat dilakukan di luar kelas. Misalnya, halaman sekolah, taman, kebun, tempat bermain, hingga sungai pun bisa menjadi alternatif pilihan. Pastikan juga kita menentukan tempat yang mampu dijangkau untuk proses pembelajaran. Alat dan bahan juga perlu ditentukan guru dalam membuat aktivitas belajar. Alat di sini tidak harus alat yang canggih dan mutakhir. Kita bisa menggunakan berbagai macam benda yang ada di sekitar kita sebagai bahan dalam mendukung proses pembelajaran. Contohnya, pada materi berhitung, kita bisa menentukan setting tertentu untuk anak. Misal, warung buah dipilih sebagai setting tempat. Alat dan bahannya adalah keranjang belanja dan buah-buahan. Pihak-pihak yang terlibat yaitu pedagang, pembeli, dan siswa. Di sini, anak akan membantu pedagang dalam mengambil jumlah buah yang akan dibeli. Anak-anak akan dibagi ke dalam kelompok kecil dan setiap kelompok kecil bertanggung jawab pada masing-masing jenis buah seperti jeruk, apel, dan pir. Dengan metode ini, anak-anak akan belajar untuk menghitung jumlah buah yang perlu dimasukkan ke keranjang pembeli sambil membantu pedagang tersebut. Ide tadi bisa kita eksplorasi lebih lanjut dengan konsep divergent thinking, yaitu proses berpikir yang lebih luas dan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Salah satu model berpikir dari konsep divergent thinking yang sering digunakan yaitu Scamper. Model Scamper berisi panduan dalam melihat sesuatu dengan perspektif yang baru. Makna baru di sini bukan berarti original atau sama sekali baru, namun berbeda dari yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. S dalam Scamper bermakna substitute atau menggantikan. C dalam Scamper bermakna combine atau mengkombinasikan. A yaitu adjust atau menyesuaikan,
M yaitu modify atau memodifikasi, P yaitu put in another use atau menggunakan dalam konteks yang baru, E yaitu eliminate yaitu mengeliminasi salah satu komponen, dan yang terakhir ada R yaitu mewakili rearrange atau reverse yaitu mengubah urutan atau hal mendasar pada gagasan kita. Contohnya, pada proses substitusi, kita dapat mengganti komponen dari aktivitas belajar tadi. Misalnya, peran siswa digantikan dari asisten pedagang menjadi pembeli. Dari sini akan didapatkan model aktivitas baru, yaitu siswa diminta untuk membeli sejumlah buah tertentu. Misal, 2 buah jeruk, 1 apel, dan 1 pir. Lalu, siswa dibekali uang yang cukup untuk membeli buah tersebut dan menghitung jumlah buah yang dibeli agar benar-benar sesuai dengan yang diminta. Nah, di akhir kegiatan dapat dilakukan agenda memakan buah bersama. Selanjutnya, pada proses combine atau kombinasi, kita dapat mengkombinasikan dengan aktivitas lain. Misalnya, setelah setiap anak diminta untuk membeli sejumlah buah yang berbeda, mereka semua berkumpul untuk menghitung total buah yang mereka beli. Lalu kita bisa menambahkan aktivitas lain, di mana setiap anak dapat diminta untuk membagikan buah tersebut ke orang lain di sekitar mereka dengan syarat setiap orang mendapat 3 buah yang berbeda. Pada proses adjust, kita dapat menyesuaikan aktivitas belajar. Misalnya, anak-anak dapat diminta untuk membeli buah secara berkelompok yang mulanya ditugaskan secara pribadi, atau kita dapat menyesuaikan suasana yang sebelumnya bekerja sama menjadi kompetisi. Dalam hal ini, kelompok siswa yang lebih cepat membeli buah dengan tepat akan mendapatkan hadiah. Tentu, proses penyesuaian ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek lain selain yang disebutkan sebelumnya. Pada proses modify atau modifikasi, kita dapat memodifikasi tahapan yang perlu dilakukan siswa. Misalnya, buah yang perlu dibeli tidak disampaikan seluruhnya di awal, melainkan disampaikan bertahap. Pertama, siswa diminta membeli sejumlah apel. Setelah selesai membeli dengan jumlah yang tepat, akan mendapatkan misi berikutnya untuk membeli sejumlah buah jeruk, dan seterusnya. Pada proses put in another use, bahan yang sama yaitu buah-buahan dapat ditempatkan untuk tujuan belajar yang lain, misalnya mengenal warna. Pada aktivitas mengenal warna, siswa bisa diminta untuk mengelompokkan buah-buahan sesuai warnanya, yaitu mengelompokkan buah yang berwarna putih, hijau, kuning, dan merah. Tentu kita dapat menyesuaikan warna pengelompokannya sesuai dengan warna buah-buahan yang dibawa oleh setiap anak. Dalam proses eliminasi, kita perlu menghapus beberapa bagian yang dirasa terlalu kompleks. Misalnya, dengan ide tadi, siswa diminta untuk membeli buah, lalu menghitung dan membagikannya yang mungkin dirasa begitu rumit. Nah, kita dapat menghilangkan salah satu bagiannya, seperti bagian membeli buah. Sehingga, tugas siswa hanya membagikan buah tersebut kepada guru-guru di sekolah sesuai dengan jumlah buah yang telah ditentukan. Terakhir, pada proses rearrange, kita dapat mengubah urutan dalam tahapan aktivitas. Misalnya, siswa akan diminta untuk menentukan jumlah buah yang perlu mereka beli terlebih dahulu agar seluruh guru di sekolah mendapatkan jumlah buah yang sama. Lalu, setelah mereka menentukan total buah yang perlu dibeli, siswa dapat membagi peran untuk membeli buah tersebut. Setelahnya, mereka menghitung kembali apakah buah yang mereka beli sudah sesuai dengan kebutuhan, baik dilakukan individual maupun berkelompok. Ketika kita melakukan proses camper ini, mungkin kita tidak sadar bahwa selama proses tersebut, kita telah menghasilkan banyak sekali ide yang dapat digunakan untuk melatih berhitung pada anak. Dan itu baru ditentukan dalam setting warung buah. Coba bayangkan jika kita mencoba membuat dalam setting yang berbeda, pasti kita akan mampu menghasilkan ide yang tidak terhingga untuk diimplementasikan pada kegiatan belajar siswa di sekolah. Dari beberapa contoh tadi, mungkin kita sempat menyadari bahwa ada beberapa ide yang terlalu kompleks atau tidak relevan. Namun, itu bukan masalah, karena inti dari kreativitas adalah mencoba untuk menghasilkan ide meskipun ide tersebut tidak biasa, sehingga ke depannya kita semakin terlatih untuk berpikir di luar kebiasaan dan mampu secara alami mengatur ide kita agar lebih relevan dengan kondisi di tempat kita mengajar. Dapat kita rangkum bahwa dalam merancang aktivitas belajar secara kreatif, guru bisa menggunakan model Scamper
yaitu melakukan substitusi, kombinasi, penyesuaian, modifikasi, menempatkan alat untuk tujuan yang berbeda, mengeliminasi bagian yang tidak diperlukan, maupun mengubah urutan dan mengorganisasi ulang tahapan aktivitas belajar. Satu atau lebih komponen Scamper akan membantu guru dalam melahirkan ide-ide dan inovasi kreatif dalam pembelajaran, sehingga guru tidak akan kehabisan ide. Jika sudah menonton video ini, Anda bisa memberi penilaian, kritik, dan saran pada tautan yang ada di deskripsi video. Penilaian Anda akan berguna bagi kami untuk mengevaluasi konten ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan mari terapkan Scamper dalam merancang pembelajaran di TK agar aktivitas belajar lebih bervariasi dan menyenangkan.